Hari ini aku masak ikan tongkol cabai hijau ya. Ini ikan tongkol teman-teman. Kita kayak cabai hijau atau tomat hijau. Itu ya teman-teman. Ini ikan tongkol cabai hijau tomat hijau, yang satu recek tahu. Ini teman-teman masakanku hari ini ya. Ikan tongkol cabai hijau. Wangi banget nih. Tadi tak kasih jeruk tuh supaya nggak amis ya. Aku nggak punya jahiku habis. Ini cabai hijau ini agak gosong karena tadi salah, harus kasih gula dulu ya teman-teman. Jadi kasih gula untuk ngulek cabenya, kan ini keras, jadi ini hitamnya hitam gula ya teman-teman, enggak pokok, enggak hitam gosong. Jadi aku bikin ikan tongkol ini teman-teman. Kalau ikan tongkol ini mau disuir-suir silahkan ya, aku mau utuh begini. Jadi kalau utuh ini enak di sendok. Kalau teman-teman untuk usaha, untuk dagang ya, ini ikan tongkolnya dihancur-hancurin ya teman-teman, disap-sap itu karena namanya untuk dagang ya. Yang para UMKM yang dagang makanan itu ikan tongkolnya dihancurin jadiin sambal juga bisa ya teman-teman, kayak gitu. Namanya sambal ikan tongkol. Kalau teman-teman sambal ikan tongkol itu cabenya yang merah balado itu, jadi mantep gitu. Lakukan masak sendiri, jadi aku pakai cabai hijau karena aku nggak mau pedes kayak gitu ya teman-teman. Ini mantap ya. Oke, namanya balado tongkol cabai hijau tomat hijau. Ini tomat ya, lihat ya teman-teman, tomat hijau. Tomat hijau tak potong kecil-kecil, tak ulek-ulek sebentar biar ada kelihatan hijau. Ini tak kasih jeruk nih, jeruknya supaya nggak amis, kasih air jeruk. Kalau teman-teman ngulek cabai hijau ya, supaya cabenya itu nggak berubah, kasih jeruk. Supaya nggak amis juga kasih jeruk. Jeruk itu banyak fungsinya, bisa matengin ya teman-teman. Ini ikannya bisa teman-teman kalau mau dicuci pakai jeruk. Aku cuci pakai jeruk, aku cuci air biasa tadi teman-teman, karena aku belum mau goreng. Karena sudah masuk kulkas itu kan beku gitu, jadi aku nyairin dulu terus tak cuci air biasa gitu ya teman-teman. Inilah tongkol cabai hijau ya. Yang ini adalah tahu karo krecek teman-teman. Aku nggak punya kara, tapi aku kasih susu sedikit, kayak susu ini, susu Klemer ya, Klemer sidik. Jadi teman-teman bisa masak ini. Tadinya mau aku tambahi apa, tabu siam, tapi nggak usah lah, sudah banyak, nggak ada yang makan, nanti sayang. Buat besok aja tabu siamnya, buat ganti-ganti aja ini ya teman-teman. Di masakanku hari ini tongkol cabai hijau karo krecek tahu, ini ya, dua masakan hari ini. Ini teman-teman ya, oh mantep ya teman-teman. Semalam itu suamiku ditawarin tanah ya teman-teman, 2M. Di Jakarta itu tanah sudah mahal, randidit, belum punya duit. Nah, itu masuk gang loh teman-teman, 2M masuk gang ya teman-teman. Kalau teman-teman dapat rumah yang 1M lebih pinggir jalan, wah udah bagus itu. Apalagi suratnya lengkap, bangunannya lengkap, 1M setengah juga bagus sudahan teman-teman. 1M2, 1M3 itu sudah bagus, letaknya bagus. Itu masuk kampung aja 2M, tahu teman-teman. Nah ya toh, malam itu suamiku ditawarin orang masuk kampung aja 2M teman-teman semua toh. Nah sekarang kita boleh ya teman-teman KPR, utang nggak apa-apa, tapi utang bagus ya, maksudnya kita utang kan menghasilkan uang lagi, nggak borosin uang gitu teman-teman. Jangan takut utang, aku dulu juga utang, kalau nggak utang ya nggak punya. Misalnya teman-teman utang motor ya,
Tapi motor itu kan berguna. Pertama kalau teman-teman nggak utang motor, motor lama itu kan macet, mogok-mogok kayak gitu. Sehingga teman-teman perlu motor baru, ya kan, utang motor baru. Nah, teman-teman bisa pakai buat ojek ya, buat nganter paket. Nah, buat nge-grab kayak gitu kan berguna teman-teman, utang tapi menghasilkan uang lagi kayak gitu. Sudah nanti kan utangnya lunas, motor atau mobil jadi milik teman-teman kayak gitu. Teman-teman jangan takut utang ya, orang ngajari jangan utang itu salah teman-teman. Kita utang tapi kan untuk fasilitas menghasilkan uang ya. Misalnya orang utang kredit mobil ya untuk nge-grab kan dapat duit. Nah duitnya yang untuk nge-grab itu teman-teman, duit grab itu bisa untuk cicil mobil atau cicil motor kayak gitu ya teman-teman, kan jadi milik sendiri nanti kalau lunas. Kalau teman-teman KPR rumah, nah teman-teman daripada ngontrak ya, kalau teman-teman ngontrak terus kan duitnya masuk yang punya rumah ya kan, teman-teman jadi rumah sendiri, nyicil-nyicil tapi nanti lunas jadi rumah sendiri. Kalau nggak ditempatin teman-teman bisa dikontrakin, asal teman-teman ambil lokasi yang bagus ya seperti Jakarta, terus surat-suratnya bener ya teman-teman, biar Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta mana ya teman-teman, yang penting suratnya teman-teman harus SHM, jangan AGB kayak gitu. Kalau gitu kan abu-abu nggak jelas nanti repot. Terus apa, rumahnya harus sudah wujud kayak gitu, masa udah dibangun, udah bersih jalannya, udah rapi, nah itu boleh kayak gitu ya teman-teman, sehingga teman-teman nggak jadi korban market kayak gitu. Teman-teman daripada teman-teman nyicil terus, nanti uang cicilan kan jadi milik sendiri, uang kontrakan jadi milik sendiri kayak gitu teman-teman. Itu baru bener ya. Aku dulu juga ngutang teman-teman, aku ngutang di Bank DKI. Lo nggak ngutang, aku sampai hari ini dapat modal dari siapa? Nggak ada, nggak ada yang ngasih modal. Mamaku duitnya sentek. Mamaku itu sakit jantung teman-teman, ayahku meninggal umur masih 15 tahun, nggak ada yang modali. Rumahku di kampung itu dijual obat ya teman-teman. Mamaku punya berlian itu peninggalan nenekku dijual untuk berobat, yang penting mamaku sembuh. Jadi aku kalau nggak utang bank, aku nggak ada yang ngasih, mertuaku juga nggak punya, nggak ngasih kayak gitu teman-teman. Sehingga kalau aku nggak utang sampai hari ini, pekerjaan suamiku siapa yang ngasih? Nggak ada. Jadi aku dulu ngutang ya teman-teman, aku kasih tahu pengalamanku ya. Aku ngutang di Bank DKI teman-teman ya, tapi aku mampu bayar. Tadinya aku ngutang kan bukan 15, 10 tahun. Aku ngutang 10 tahun, tapi aku janji sama yang itu, ibu itu yang ngasih aku kredit itu, ibu pemimpin lah, ibu pemimpin Bank DKI itu, kalau 5 tahun aku jual ruko ini sudah laku, aku bayar lunas gitu. Akhirnya aku kan menawarkan rukoku itu nggak laku-laku lama. Akhirnya teman-teman ketika laku, aku bayar lunas. Jadi sebelum COVID ya 2016 utangku sudah lunas. Kayak gitu teman-teman ya. Sambil aku cicil-cicil juga, 5 tahun aku nyicil-nyicil ya teman-teman, sampai aku punya duit ya, aku baru bisa bayar karena utangku sudah lunas gitu teman-teman. Kalau aku nggak utang, aku sampai hari ini nggak punya modal, nggak ada yang ngasih modal aku ya teman-teman. Orang-orang sekarang itu begitu teman-teman, kalau orang maju itu orang nggak senang teman-teman ya, banyak reka-reka, banyak tipu-tipu, banyak akal-akal. Teman-teman jangan dengerin hal-hal yang nggak penting lah kayak gitu. Aku nggak mau urusan sama orang-orang. Sekarang aku nggak makan minta dia, bodoh amat. Sekarang itu banyak tipu-tipu, banyak akal-akalan, banyak tipu-tipu ya.
Teman-teman jangan dengerin orang-orang begitu yang orang nggak membuat masa depan teman-teman bener, nggak membuat teman-teman maju, sudah usah dongeng-dongeng kayak gitu apa nipu semua teman-teman ya. Apa namanya, kita juga nggak tahu ya teman-teman, kayak bener-bener gitu, tapi kebenaran itu fakta ya teman-teman, kayak kelihatannya bener tapi akhirnya ya ora bener kayak gitu teman-teman. Sehingga teman-teman jangan ketipu kayak gitu ya. Teman-teman utang nggak apa-apa, tapi utang bagus. Utang bukan untuk konsumtif ya teman-teman. Kalau teman-teman utang untuk konsumtif, misalnya untuk hedon, untuk jalan-jalan, untuk makan-makan, ya itu enggak benar. Kalau teman-teman utang untuk kerja ya, menghasilkan uang ya, nah teman-teman membantu perekonomian, atau utang untuk apa namanya, kredit motor mobil untuk kerja atau untuk rumah ya teman-teman. Nah, untuk tempat tinggal itu kan penting kayak gitu. Kita itu sih penting punya tempat tinggal teman-teman. Kalau makan ya mungkin tahu tempe nggak apa-apa, yang penting teman-teman itu punya tempat tinggal. Kalau tempat tinggal itu kan tanah terbatas ya teman-teman. Ini bunyi pesawat ya teman-teman. Rumahku itu dekat Halim, jadi bunyi pesawat. Jadi kalau tanah tempat tinggal itu kan terbatas teman-teman ya, itu kan terbatas. Waktu nih kita juga terbatas. KPR itu kan sekarang dibatasi teman-teman, kredit itu juga dibatasi. Kalau umur udah tua udah nggak bisa kredit lagi teman-teman, udah 40 50 itu udah agak sulit kredit. Kredit pun nanti teman-teman dikenakan apa, asuransi kesehatan itu tinggi kalau sudah 40-an ya teman-teman. Yang lagi muda itu 30 nih teman-teman, ada kesempatan. Jadi teman-teman harus digunakan kesempatan ya teman-teman. Kalau orang sekolah juga kan ada kesempatan, nggak ada orang udah tua-tua sekolah ngapain ya teman-teman. Jadi setiap kesempatan itu teman-teman harus dimanfaatkan ya. Semua orang itu ada jalannya sendirilah teman-teman ya. Kita nggak bisa jalan orang ditempuh untuk jalan kita. Setiap kita kan punya jalan di sendiri ya. Kalau kita mau ke pasar, misal kita rumahnya di sini ya di Keramat Jati, kita ke pasar ya Keramat Jati ya kan. Nggak mungkin kita rumahnya di Keramat Jati, kita ke pasarnya di sono Kelapa Gading, kan nggak mungkin teman-teman. Kalau kita tinggal di Kelapa Gading ya kita belanja sayur di Kelapa Gading, nggak mungkin kita belanja sayur di Keramat Jati atau di Pasar Rebo, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi setiap orang itu teman-teman punya jalan sendiri ya. Jalan orang A belum tentu sama dengan jalan kita ya kan teman-teman, kayak gitu. Sehingga teman-teman harus dipikir baik-baik ya. Gak apa-apa, aku kalau nggak berani kredit sekarang aku sudah nggak bisa kredit teman-teman. Aku kan sudah 50-an, sudah nggak bisa kredit. Suamiku sudah 60 lebih, udah nggak bisa kredit. Aku sama suamiku itu beda 7 tahun. Sehingga kami kalau nggak kredit dulu ya teman-teman, waktu umurku 30 tahun aku kredit. Kalau sekarang umurku sudah 50 tahun nggak bisa kredit lagi. Kalau anakku bisa kredit, tapi kan dia baru merintis, belum selesai ya teman-teman. Bank juga ngasih kredit kan juga lihat dulu ya kan. Dia kan baru selesai kuliah, belum bisa kredit, baru usaha belum ada setahun kayak gitu kan, baru 3-4 bulan usaha, gimana bang ngasih kredit ya toh teman-teman. Meskipun jaminannya cukup, tapi tetap bang nggak mau. Kalau nggak ada penghasilan kan nggak mau ngasih kredit kayak gitu. Bank itu kan juga dihitung, kan ada analis ya teman-teman. Kalau bank itu kan ada analis, jadi sehingga kalau teman-teman mau ngasih kredit, dianalisa pekerjaanmu, usahamu, terus apa namanya teman-teman, asetmu gitu. Aset yang dijaminkan itu, meskipun aset dijaminkan misalnya rumah cukup, tapi kok pengusaha apa, usahamu nggak cukup, gajimu nggak cukup, ya nggak mau ya kan teman-teman. Sekarang kan orang teliti kayak gitu teman-teman. Tuh orang naik motor tuh kayak gitu teman-teman, dengar kan
itu orang nggak jelas itu wah kayak gitu. Itu kalau punya bayi wis kaget bayi. Ya teman-teman kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau apa jenenge teman-teman, kalau teman-teman kredit itu kan juga kredit yang bagus lah istilahnya, kredit untuk menghasilkan uang lagi untuk usaha ya. Kredit untuk rumah selamanya jangan ngontrak. Kalau ngontrak ya pengontrak, teman-teman ngontrak terus bayar terus di rumah sing kaya. Ya terserah lah ya teman-teman, setiap orang kan punya pendapat dewi. Ya kalau teman-teman mau jadiin yang punya rumah kaya ya ngontrak terus kayak gitu. Ya enak yang punya rumah kaya. Kalau teman-teman nggak punya rumah selamanya, makin tahun sudah makin beda. Dulu rumah pinggir jalan 2M, 2M setengah. Sekarang masuk kampung sudah 2M. Teman-teman. Tanah aja kemarin ada nawar itu temanku 2M. Toh, teman-teman. Itu masuk kampung kalau pinggir jalan sudah 4-5M, duit dari mana? Nggak bakal keburu teman-teman, aku kasih tahu. Kemarin 2023 aku beli tanah pinggir jalan masuk mobil ya teman-teman, dilewati angkot aja cuma 2M. Sekarang 3M masuk kampung teman-teman. Mana makin tahun tanah makin mahal, nanti teman-teman nggak keburu teman-teman, betul teman-teman. Ya aku kasih tahu semua, terserah teman-teman ya, teman-teman kamarnya teman-teman itu kan hak teman-teman ya. Aku hanya menginspirasi ke teman-teman gitu aja. Jangan sampai orang yang dengar YouTubeku ini ya teman-teman rumah selamanya ngontrak kayak gitu ya. Itulah teman-teman semuanya, aku balik lagi ke sini ya teman-teman, nanti tidak kepanjangan. Inilah ikan tongkol cabai hijau ya, harus sayur tahu krecek ya teman-teman. Sayur tahu krecek taruh ikan tongkol cabai hijau ini ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini. Ini suaranya itu teman-teman, motor itu di depanku goncang kayak gitu tuh, pengangguran gak jelas. Jadi apa teman-teman, padahal rumahku ini sudah masuk dari jalan raya tetap bunyi. Uang gak jelas itu teman-teman. Wes ginilah, ndak harus ngurusi. Aku nggak peduli dan nggak ngurus. Ya teman-teman, itulah teman-teman, hati-hati gitu aja. Teman-teman semuanya sekarang nyari duit susah. Banyak orang nipu, banyak orang reka-reka, banyak orang akal-akalan. Teman-teman sih hati-hati gitu aja lah ya teman-teman. Tapi semua terserah teman-teman ya teman-teman. Aku kan cuma ngasih saran, mengedukasi ya teman-teman. Tapi ya terserah, kalau teman-teman mau ngontrak seumur hidup ya monggo aja ya, terserah aja ya teman-teman. Gitu aja dulu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Hari ini masakanku tongkol cabai hijau karo krecek tahu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu, salam semuanya ya, yang jauh di sana ya teman-teman, yang di Malaysia, Singapura, sehat lah selalu ya teman-teman. Sehat, baik, sukses semuanya. Terima kasih.